Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 159 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil melewati ujian alkemis tua dan mendapatkan hadiah berupa mansion spiritual untuk Sanyao serta cairan jiwa yang sangat berharga untuk Xiaoyan. Namun, mereka dihadang oleh Dansen, pil dewa yang memiliki kesadaran sendiri, yang ingin merebut cairan jiwa tersebut untuk menjadi manusia sejati. Sanyao mengklaim dirinya memiliki cara untuk melawan Dansen. Kekuatan jiwa yang dahsyat bergetar di udara, saling berbenturan dengan kekuatan yang terpancar dari tubuh Dansen. Xiaoyan berusaha menahan serangan itu sembari menoleh ke arah Sanyao. Bagaimana caranya? Sanyao segera mentransmisikan suara jiwa di tengah kekacauan energi yang berdesir di udara. Lihatlah lukisan dinding itu. Itu adalah formasi penyegelan yang ditinggalkan oleh kakekmu. Jika kita dapat memasukkan kekuatan yang cukup ke dalamnya, maka kita bisa menyegel Dansen sekali lagi. Lagi pula, dia hanyalah bentuk awal dari pil tingkat 4 kelas dewa. Selama bukan pil yang benar-benar sempurna di tingkat dewa, dia tidak akan mampu melepaskan diri. Setelah berbicara, Sanyao menatap Xiaoyan seakan menantikan persetujuannya. Xiaoyan mengerutkan kening. Tatapannya beralih pada kursi emas di mana lukisan dinding itu terletak. Sejak awal, dia sudah merasa bahwa benda tersebut menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Pada lukisan itu tergambar sebuah cauldron raksasa, di mana tampak samar-samar seperti ada sesuatu yang sedang disegel di dalamnya. Namun belum sempat dia mengamati lebih dalam, suara dingin menggema dari arah depan. Sanyao, jangan menantang kesabaranku. Dansen berhenti menyerang sesaat. Pandangannya menyapu ke arah Xiaoyan dan Sesing yang berusaha menahannya. Sorot matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia menatap Xiaoyan. Tubuh pemuda itu diselimuti oleh 23 warna api surgawi, menjadikannya seperti gunung berapi hidup yang siap meledak kapan saja. Mengapa kekuatan api anak ini membuatku merasa tidak nyaman? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhnya? Gumamnya. Meskipun Dansen hanyalah pil tingkat 4 yang baru mencapai tahap awal, namun dia telah menelan banyak pil tingkat Dodi. Kesadarannya kini hampir setara dengan manusia. Namun setelah berpikir sejenak tanpa hasil, Dansen mengerutkan kening. Tidak penting. Bunuh saja untuk melenyapkan semua kemungkinan. Xiaoyan menyadari bahwa kesempatan mereka hanya satu kali. Jika gagal, maka mereka semua akan jatuh ke jurang kehancuran. Melawan makhluk sekuat Dodi bintang 9 bukan hal yang bisa dilakukan dengan keberanian semata. Dia segera berseru keras. Sesing, dia tahu bahwa tanpa perlawanan Sesing, kekuatan mereka berdua tidak akan berarti apa-apa. Sesing mengangguk cepat. Aku tahu. Ucapan itu baru saja jatuh ketika tubuh Sesing mulai berubah. Dalam sekejap dia berubah menjadi seekor ular kecil dengan 3 kepala. Panjang hanya beberapa meter, namun aura yang terpancar darinya begitu kuat hingga udara bergetar. Melihat itu Dansen tersenyum tipis. Ular air 3 kepala. Menarik, dia memang tahu banyak tentang makhluk purba itu. Jika ular itu mencapai puncak kekuatannya, bahkan Dodi bintang 9 pun tidak akan menjadi lawannya. Tubuh Sesing meledak dengan kecepatan kilat. 3 kepala itu mendesis bersamaan, dan dari ketiganya menyembur keluar racun 3 warna yang menutupi langit, meluncur langsung ke arah Dansen. Dansen hanya mendengus dingin. Bodoh! Gelombang kekuatan tak kasat mata tiba-tiba menyebar dari kakinya, menerpa udara dengan kekuatan dahsyat. Suara benturan keras bergema. Dalam sekejap, tubuh Sesing terlempar ke belakang. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Tatapan mata ular itu menyipit tajam, menatap Dansen dengan penuh amarah. Suara Dansen kembali terdengar sombong dan dingin. Kebetulan aku sedang kekurangan tunggangan. Jika engkau mau tunduk padaku, aku tidak akan membunuhmu. Namun jika menolak, maka mati adalah jalanmu. Sementara kedua makhluk kuat itu saling bertarung, Xiaoyan dan Sanyao tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka bergerak cepat menuju kursi emas. Lukisan dinding itu kini berada tepat di depan mereka. Xiaoyan menatapnya dalam kebingungan. Bagaimana cara mengaktifkannya? Sanyao tidak menjawab langsung. Dia melangkah mendekat, jemari halusnya menyentuh lembut permukaan lukisan. Aku tahu caranya, ucapnya. Xiaoyan menoleh cepat ke arah medan pertempuran. Sesing mulai terdesak, tubuhnya berlumur darah akibat serangan Dansen yang terus-menerus. Tidak ada waktu lagi, cepat, Sanyao mengangguk. Dalam sekejap, energi Dogi di dalam tubuhnya melonjak keluar dengan deras, mengalir ke ujung jarinya, lalu meresap masuk ke dalam lukisan. Lukisan itu mulai bergetar lembut. Awalnya hanya tampak sebuah kuali obat, namun seiring aliran Dogi yang semakin besar, dari dalam kuali itu muncul nyala api samar yang seolah menyegel sesuatu di dalamnya. Sanyao tiba-tiba berkata,
Xiaoyan, sudah siap. Sekarang tinggal memancing Dansen masuk ke dalam lingkaran kursi ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tubuhnya bergerak kilat menuju medan pertempuran. Dia mendekati Cixin dan langsung menariknya ke arah kursi emas. Namun suara tawa dingin terdengar dari kejauhan. Anak muda, aku sudah mengatakan, kalian semua akan mati hari ini. Dansen menatap mereka dengan wajah yang dipenuhi kebanggaan dan kebencian. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang menunggunya di sisi San Yao. Bawa penyesalanmu ke neraka, serunya penuh ejekan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan besar. Gelombang energi hidup dan mati menyebar dari tubuhnya seperti badai. Dia meluncur ke arah Xiaoyan dan Cixin dengan kecepatan mengerikan. Namun pada saat yang sama, ketika langkahnya menapaki wilayah formasi di sekitar kursi emas, perubahan aneh terjadi. Tubuh Dansen tiba-tiba berhenti. Mata emasnya membesar, dan untuk pertama kalinya rasa takut sejati muncul di dalam sorot matanya. Dari dalam tubuhnya muncul tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah kekuatan yang berasal dari inti jiwanya sendiri. Dia baru menyadari bahwa dirinya telah melangkah ke dalam batas formasi segel yang dibuat oleh San Yao. Tidak, ini jebakan, serunya dengan suara parau. Namun sudah terlambat. Dalam sekejap dinding di belakang mereka bersinar terang, dan kekuatan segel kuno mulai aktif, menelannya dalam pusaran cahaya yang mengerikan. Kemarahan mendadak meluap di dada Dansen. Dia menggertakkan gigi, menyadari bahwa dirinya baru saja bertindak terlalu sombong. Dia telah meremehkan San Yao, gadis yang berasal dari klan ikan Tianmu sekaligus putri bangsawan kecil di antara kaumnya. Terlebih, karena hubungannya yang misterius dengan Master Kuan Musian, San Yao sudah sangat mengenal rahasia di dalam istana kuno ini. Kesadaran itu membuat Dansen memaki dirinya dalam hati, menyesali kelalaiannya yang fatal. Brengsek, apa ini sebenarnya? Serunya dalam amarah tertahan. Namun San Yao tidak memberi waktu untuk berpikir. Dinding yang penuh lukisan di belakangnya memancarkan cahaya merah menyala yang menyilaukan. Dari sana, pancaran cahaya merah menyala menembus udara dan menimpa tubuh Dansen secara tiba-tiba. Seritan mengerikan mengguncang udara ketika tubuh Dansen tertelan cahaya merah itu. Seolah seluruh kekuatannya terkuras, dia meraung seperti binatang yang terjebak, dan di dalam hatinya muncul pikiran gila yang membakar kesadarannya. Dasar keparat, ingin menundukkanku lagi. Kali ini sekalipun aku harus mati, aku tidak akan lagi terperangkap dalam jebakanmu. Tubuhnya telah terikat sepenuhnya oleh api merah menyala. Doki yang membara dari dinding bergulung seperti rantai yang membelit seluruh tubuhnya, membuatnya tidak mampu bergerak sedikit pun. Di sisi lain, cahaya San Yao mulai berkeringat deras. Meski tubuhnya tampak mungil, namun kekuatan Doki yang dikerahkannya begitu mengerikan. Segel! Begitu suara San Yao menggema, lukisan di dinding yang menampilkan gambar sebuah tungku obat tampak bergetar hebat. Tungku itu seolah merasakan perlawanan Dansen dan segera melepaskan tekanan yang jauh lebih dahsyat. Gelombang energi yang masif menghantam tubuh Dansen. Teriakan memilukan terdengar kembali. Tidak, jangan tuan, aku salah, ampunilah aku. Xiaoyan yang menyaksikan dari sisi lain hanya menatap dalam diam. Matanya sedikit menyipit. Luar biasa, sepertinya kuali itu bukan benda biasa, ucapnya perlahan. Dia dapat merasakan bahwa benda di dinding itu hanyalah semacam perwujudan atau tubuh proyeksi. Namun meski demikian, kekuatannya cukup untuk menekan seorang Dodi bintang 9 seperti Dansen. Itu sudah cukup membuktikan betapa menakutkannya benda tersebut. Cahaya merah kembali menyelimuti seluruh dinding. Gelombang Doki yang membara turun seperti badai, menghancurkan pertahanan terakhir Dansen. Aroma obat samar tercium di udara, aroma yang menenangkan dan tidak mengandung sedikit pun bahaya. Tubuh Dansen yang awalnya tinggi besar mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik cahaya kecil, lalu tersedot masuk ke dalam lukisan di dinding. Ledakan energi terdengar berturut-turut. Dalam beberapa detik, semua aura lenyap menyisakan keheningan yang mencekam. Dalam ukiran cauldron pada lukisan itu, perlahan mengalir keluar sebutir pil seukuran mata naga, memancarkan cahaya hitam dan putih yang berbaur sempurna. Xiaoyan terpaku menatapnya. Hatinya bergetar hebat. Ini pil tingkat 4 dari ranah dewa. San Yao mengangkat tangannya, ujung jarinya menunjuk ke arah lukisan. Pil berwarna hitam putih itu segera keluar dari dinding dan melayang ke telapak tangannya. Meski belum sempurna, ini adalah setengah jadi dari pil tingkat 4. Anggap saja sebagai pemberian untukmu, ucapnya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menatapnya beberapa saat sebelum mengangguk. Baik, dia menerima pil itu tanpa banyak bicara. Bagi seorang alkemis, benda seperti ini adalah harta yang langka. Bahkan para dosian sejati pun akan menginginkannya.
Dia tahu bahwa pil ini telah membentuk kesadaran sendiri. Meskipun kini roh pil itu telah musnah, begitu kekuatannya meningkat, dia akan dapat menyempurnakannya menjadi pil sejati tingkat 4. Di sisi lain, Sesing menatap adegan itu sambil menggeleng pelan. Perempuan ini benar-benar berani. Pil tingkat 4, benda seperti itu bahkan bisa membuat para dosian bertarung mati-matian. Sanyao tampak tidak memperdulikannya. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan lembut, lalu berkata. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya mengeras. Tunggu, di mana cairan jiwa itu? Melihat keresahan itu, Sanyao mengangkat tangannya. Kotak kecil berukir indah muncul di genggamannya. Xiaoyan menarik nafas lega, tubuhnya sedikit rileks. Dari belakang Long Yi terkekeh pelan. Rupanya kau terlalu khawatir. Cairan jiwa itu merupakan hasil hidup seorang alkemis tingkat dewa. Jika dia dapat rusak begitu saja, maka tidak pantas disebut cairan jiwa. Xiaoyan hanya menghela nafas dan memutar matanya tanpa berkata apapun. Sanyao kemudian menyerahkan 2 benda itu kepadanya dengan sikap tenang. Simpanlah baik-baik, pil ini tidak akan berguna bagi kami, dan cairan jiwa hanya berguna bagi seorang alkemis sepertimu. Selain itu, kerang laut ini telah mengakui aku sebagai tuannya. Anggap saja ini bentuk penggantian kecil dariku padamu, kakak Xiaoyan. Xiaoyan menatapnya sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah. Dia menyimpan keduanya dengan hati-hati. Sesingnya kini telah kembali ke wujud manusia mendekat, mendapat pil di tangan Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Jadi ini bentuk embrio pil tingkat 4 dewa abadi. Siapa sangka aku bisa menyaksikannya secara langsung. Kemudian matanya beralih ke arah botol yang berisi cairan berkilau itu. Dan ini cairan jiwa. Ketika kekuatan spiritual seorang alkemis mencapai puncak, dia dapat membunuh musuh hanya dengan kekuatan jiwanya. 1 serangan, 1 kematian. Sanyao menatap mereka berdua, lalu melangkah perlahan menuju pintu keluar. Kita harus segera menemukan kakak Sanling, ucapnya. Xiaoyan mengangguk. Sepertinya di tempat ini tidak ada lagi yang tersisa. Namun dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Kata-kata api suci di pegunungan gurun yang disebutkan sebelumnya, entah mengapa membuatku merasa tidak tenang. Pikirnya sambil menyusul langkah Sanyao. Mereka melewati lorong panjang, hingga akhirnya tiba di bagian belakang istana. Di gerbang batu tertulis 2 huruf besar dengan ukiran halus. Halaman belakang. Sesing memandangi tulisan itu dengan wajah serius. Apakah Sanling berada di sini? Tanyanya pelan. Sanyao mengangguk. Ya, aku memiliki sedikit ikatan dengan tempat ini. Jadi aku dapat merasakan keberadaannya dengan jelas. Suasana di halaman belakang terasa begitu tenang. Jalan setapaknya terbuat dari kayu pilihan yang memancarkan aroma alami. Sementara di sisi kiri dan kanan terpajang berbagai hiasan indah berupa bunga, burung, serta pahatan hewan yang tampak hidup. Jelas karya tangan seorang ahli seni. Xiaoyan menatap sekeliling dengan takjub. Pemilik kediaman ini benar-benar tahu cara menikmati hidup. Gumamnya pelan, nada suaranya mengandung kekaguman. 3 sosok itu, Xiaoyan, Sesing dan Sanyao, berjalan perlahan melewati jalan berlapis kayu, menuju halaman paling dalam. Tidak lama kemudian, Sanyao berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Sudah sampai, ini tempatnya, ucapnya dengan nada riang. Gadis itu kemudian berlari kecil dan mendorong pintu kayu hingga terbuka. Dari dalam ruangan, terdengar suara lembut yang penuh kebahagiaan, seolah telah menunggu lama. Saudari Sanling, aku sudah mengingat semuanya. Engkau adalah kakakku, Sanling. Bayangan sosok perempuan perlahan muncul di balik pintu yang terbuka. Sanling berdiri di ambang pintu dengan wajah lemah. Suaranya terdengar redup dan penuh kesedihan. Sanling, apa yang terjadi denganmu? Tanya Sanyao dengan heran, menatap wajah Sanling yang dipenuhi duka. Tidak apa-apa. Sanling berusaha menampilkan senyum, namun senyum itu terlalu dipaksakan. Sesing hanya bisa menghela nafas lembut, menatap Sanling dengan tatapan penuh kasih. Sanling, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Nada lembut itu seolah memicu emosi yang telah lama tertahan. Sanling menggigit bibirnya, matanya bergetar menahan amarah. Menyiksa diri? Aku tidak tahu seberapa kuatnya orang yang disebut guru Xianmu itu. Tapi seseorang yang membiarkan istrinya terbunuh dan membiarkan putrinya terlantar di dunia ini, bagaimana mungkin aku bisa memanggilnya ayah? Nada suaranya meninggi, penuh kepedihan dan kemarahan. Benar-benar guru Xianmu yang hebat, lanjutnya dengan getir. Setelah berkata demikian, Sanling mengambil sebuah surat dari tangannya dan melemparkannya kepada Xiaoyan. Rupanya surat itu ditinggalkan oleh Dansen, entah karena lupa menyimpannya atau mungkin sengaja dibiarkan agar Sanling membacanya. Xiaoyan menerima surat itu dengan kening berkerut, sementara Sesing menatap bingung dan Sanyao hanya bisa menunduk, seolah telah menebak isi di dalamnya.
Begitu surat itu berada di tangan, hawa dingin yang menusuk langsung merambat ke seluruh tubuh, bagaikan terjatuh ke dalam jurang es tanpa dasar. Meskipun isinya hanya beberapa ratus kata, semakin Xiaoyan membaca, semakin kuat gelombang emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Aku bernama Xianmu Xianlan, seorang alkemis tingkat 4 dari ranah Dao di puncak. Karena keberuntungan, aku memperoleh satu jenis api suci, harta yang menjadi impian seluruh alkemis. Api suci ini tidak hanya meningkatkan kemampuan alkimia secara luar biasa, tetapi juga kekuatan tempur hingga berkali lipat. Namun setelah mendapatkannya, aku menjadi target ras iblis dari luar wilayah, yang disebut suku darah iblis. Mereka kejam dan gila darah. Saat itu, aku baru saja mencapai tingkat dosian dan memiliki segalanya, istri yang kucintai dan anak yang baru lahir. Aku menamai putriku Sanling, dan pada hari yang sama lahir pula putri kecil dari klan ikan Tianmu, bernama San Yao. Hari kelahiran itu juga menjadi hari invasi besar-besaran suku darah iblis. Aku berjuang di garis depan, berusaha melindungi dunia ini dan juga keluargaku. Namun dalam kekacauan pertempuran, karena satu kelengahan, ibumu gugur di medan perang. Dengan sisa tenaga, aku hanya mampu membawa dirimu pergi, sesuai permintaan terakhir ibumu. Sejak saat itu, aku bersumpah akan menumpas suku darah iblis hingga ke akar-akarnya. Aku meninggalkanmu di tempat yang aman, lalu mengerahkan seluruh kekuatan demi menyegel pemimpin suku darah iblis di puncak pegunungan gurun, meski harus menukar hidupku sendiri. Sanling, aku tahu aku bersalah padamu, tapi andai aku bisa mendengarmu memanggilku sekali saja, Ayah. Surat itu berakhir di sana. Xiaoyan menurunkannya perlahan. Pandangannya dalam. Kini dia memahami mengapa Sanling begitu marah dan hancur. Namun di dalam hatinya muncul keraguan samar. Ada sesuatu dalam surat itu yang terasa tidak wajar. Dia mengingat sejak kecil Sanling hidup di dasar danau. Dan jika bukan karena Cixing yang tanpa sengaja membangkitkannya, mungkin hingga kini ia dan San Yao masih terkurung di sana. Sanling, mungkin ini bukan sepenuhnya salah ayahmu. Ras iblis dari luar wilayah itu sangat. Xiaoyan berhenti bicara begitu melihat tatapan di mata gadis itu. Sanling menahan air mata yang menggenang. Dia mengatakan, namun bagaimana bisa dia meninggalkan ibuku sendirian di hari kelahiranku? Itu hari di mana ibuku seharusnya menerima kehidupan baru, bukan kematian. Xiaoyan hanya menghela nafas panjang. Dia pun tidak bisa membela tindakan Xianmu Xianlan sepenuhnya. Dia tahu betapa mengerikannya suku darah iblis. Bahkan seorang dosian dengan kekuatan api suci pun hanya mampu bertahan hidup dengan melarikan diri. Cukup membuktikan betapa mengerikannya kekuatan mereka. Sanling menunduk diam, suaranya bergetar. Sejak aku membuka mata, orang pertama yang kulihat adalah kakak Cixing. Aku bahkan belum pernah melihat wajah ayah dan ibuku. Aku selalu membayangkan suatu hari aku bisa bertemu mereka. Meski mereka hanya orang biasa pun, aku akan bahagia. Tapi sekarang, sementara saling berbicara dengan air mata mengalir, San Yao yang berada di sisinya hanya terdiam. Tidak ada yang tahu, gadis dari klan ikan Tianmu itu sebenarnya memiliki nasib yang lebih tragis. Sejak lama dia disegel oleh kaumnya sendiri. Dan andai Xiaoyan tidak datang membawa cangkang laut warisan klan ikan, mungkin dia akan tetap terlelap selama di dasar laut. San Yao akhirnya membuka suara dengan lembut. Saudari Sanling, jangan menangis lagi. Paman pasti punya alasan sendiri. Aku yakin dia tidak akan pernah berniat meninggalkan kalian. Cixing pun menimpali dengan nada tegas namun hangat. Benar, ingatlah. Ayahmu tidak pernah meninggalkan kalian. Dia adalah pahlawan besar yang menyelamatkan dunia ini. Namun tiba-tiba, Xiaoyan menyipitkan mata, menatap surat di tangannya dengan tatapan curiga. Dia menyalurkan sedikit kekuatan jiwanya untuk memeriksa kertas itu. Dan saat itu pula, jantungnya bergetar. Tulisan pada surat itu telah diubah. Perubahannya sangat halus, hampir tak terlihat, seolah ditulis langsung oleh tangan Xianmu Xianlan sendiri. Tetapi bagi seseorang dengan persepsi spiritual setajam Xiaoyan, perbedaan itu jelas terasa. Menarik, ucapnya pelan. Sepertinya ini hasil perbuatan Danzhen. Dia kemudian menatap Sanling dan berkata dengan tenang, isi surat ini tidak sepenuhnya benar, namun juga tidak sepenuhnya salah. Kita tidak boleh mempercayainya begitu saja, tapi juga tidak boleh menolaknya sepenuhnya. Sanling menggenggam tangannya erat, matanya berkilat dengan tekad. Aku akan pergi ke puncak pegunungan gurun, ucapnya dengan tegas. Xiaoyan menatapnya beberapa saat, kemudian tersenyum kecil. Baiklah. Setelah aku selesai menyerap cairan jiwa, aku akan pergi bersamamu. Angin sore berhembus pelan, membawa kesunyian di antara mereka. Dalam hati masing-masing tersimpan tekad yang berbeda. Namun semuanya bermuara pada satu hal, kebenaran di balik nama Xianmu Xianlan.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.